Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan Tugas dari Bapak Dr. Sparta mengenai chapter 8 yang berjudul A Cost Basic Approach. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zara Safa Putri Nabila. Saya Syafa Alifia Azani. dan saya Wahidri Nurhayati. Tujuan pembelajaran dari chapter 8 ini, yang pertama, kita dapat menjelaskan klasifikasi inventaris dan sistem inventaris yang berbeda. Yang kedua, dapat mengidentifikasi barang dan biaya yang termasuk dalam persediaan. Yang ketiga, membandingkan asumsi arus biaya yang digunakan untuk menghitung persediaan. Lalu yang keempat, dapat menentukan pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan keuangan. Next. Pratinjau bab 8, penilaian persediaan pendekatan berbasis biaya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, masalah inventaris yang terdiri dari klasifikasi, arus biaya persediaan, kontrol inventaris atau pengendalian persediaan, lalu menentukan harga pokok penjualan. Nah, yang kedua, barang dan biaya termasuk dalam persediaan terdiri dari barang termasuk dalam persediaan dan biaya termasuk dalam persediaan. Lalu yang ketiga, asumsi arus biaya mana yang diadopsi, itu terdiri dari identifikasi spesifik, terus biaya rata-rata, first in, first out, analisis ringkasan metode penilaian persediaan. Lalu yang keempat, pengaruh kesalahan inventaris yang terdiri dari persediaan akhir salah saji, pembelian, dan persediaan salah saji. Next. Yang pertama, masalah inventoris, klasifikasinya itu persediaan adalah aset barang yang disimpan untuk dijual dalam kegiatan bisnis biasa atau barang yang akan digunakan dalam produksi barang yang akan dijual. Bisnis dengan inventoris ini ada perusahaan merchandising atau perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Next. Di masalah inventoris ini ada satu akun inventaris dan beli barang dagangan dalam bentuk siap dijual. Next. Lalu terdiri dari 3 akun, ada bahan baku, bekerja dalam proses, dan barang jadi. Next. Nah, di sini ada ilustrasi dari arus biaya melalui perusahaan, manufaktur, dan perdagangan. Arus biaya untuk perdagangan itu cost of goods available for sale atau persamaan harga pokok barang tersedia untuk dijual. Kegiatan utama dari perusahaan merchandising itu ada pembelian, lalu pengeluaran. Biasanya itu pengeluaran digunakan untuk membeli barang dan jasa, membayar pajak, melunasi utang, beban, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu penjualan, dan yang keempat itu penerimaan uang. Sedangkan untuk arus biaya perusahaan manufaktur itu terdiri dari atas 3 komponen. Ada bahan baku atau bahan mentah atau raw materials, biaya dari bahan dasar yang digunakan untuk membuat produk, lalu ada tenaga kerja atau labor, itu biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk jadi, lalu ada overhead, biaya tidak langsung pada proses manufaktur, seperti penyusutan, peralatan, manufaktur, gaji penyelia, dan biaya prasarana. Next. Nah, di sini ada arus biaya persediaan. Cost of goods available for sale atau persamaan harga pokok barang tersedia untuk dijual dihitung dengan menambahkan pembelian bersih tahun berjalan ke persediaan awal. Jadi, persediaan awal ditambah pembelian sama dengan harga pokok yang tersedia. Untuk dijual, perhitungan ini mengukur jumlah persediaan yang dimiliki pengecer pada titik manapun selama tahun itu. Nah, di sini ada 2 jenis sistem untuk memelihara catatan persediaan, yaitu ada sistem perpetual atau sistem periodik. Next.
Untuk sistem perpetual, pembelian barang dagangan di debit ke persediaan, freight in di debit ke inventory, retur dan tunjangan pembelian serta diskon pembelian dikreditkan ke inventaris atau persediaan. Harga pokok penjualan di debit dan persediaan dikreditkan untuk setiap penjualan. Catatan anak perusahaan menunjukkan kuantitas dan biaya setiap jenis persediaan yang ada. Sistem persediaan perpetual menyediakan pencatatan saldo berkelanjutan baik di akun persediaan dan harga pokok penjualan atau COGS. Next. Kalau sistem periodik, pembelian barang dagangan di debit ke pembelian, lalu persediaan akhir ditentukan oleh hitungan fisik. Nah, perhitungan harga pokok penjualan dari sistem periodik itu persediaan awal sebesar 100.000 ditambah pembelian bersih sebesar 800.000, lalu barang tersedia untuk dijual didapat 900.000, dikurang persediaan akhir 125.000, sehingga didapat harga pokok penjualan atau COGS sebesar $775.000. Next. Membandingkan sistem perpetual dan periodik. Ilustrasinya, Cashmere Company memiliki transaksi berikut selama tahun berjalan. Persediaan awal 100 unit at $6 menjadi 600, pembelian 900 unit at $6 menjadi 5.400, penjualan 600 unit at $12 menjadi 7.200, persediaan akhir 400 unit at $6 menjadi 2.400. Nah, transaksi ini diminta menggunakan sistem perpetual dan periodik. Next. Nah, di sini ada ilustrasi 8.4, yaitu perbandingan antara jurnal sistem perpetual dan sistem periodik. Yang pertama, beginning inventory 100 unit at $6. Untuk di sistem perpetual, ditulisnya the inventory account shows the inventory on hand at $600. Sedangkan kalau di sistem periodik, the inventory account shows the inventory on hand at $600. Yang kedua, purchase 900 units at $6. Jurnalnya untuk di sistem perpetual itu inventory pada account payable sebesar 5.400. Sedangkan di sistem periodik, jurnal itu purchase pada account payable sebesar 5.400. Lalu yang ketiga, sell off 600 units at $12. Di sistem perpetual, jurnal itu account receivable pada sales revenue sebesar 7.200 dan COGS pada inventory sebesar 3.600. Sedangkan di sistem periodik, jurnal itu account receivable pada sales revenue sebesar 7.200 dan no entry. Lalu yang ketiga, end of period entries for inventory accounts 400 units at $6. Untuk di sistem perpetual, no entry necessary. The inventory account shows the ending balance of 2.400, yaitu didapat dari $600 dibagi 5.400 dikurang 3.600. Lalu untuk yang sistem periodik, jurnalnya itu inventory 2.400, COGS 3.600, pada purchase 5.400 dan inventory 600. Next. Sini ada ilustrasi dari arus biaya persediaan. Asumsikan bahwa pada akhir periode pelaporan, akun persediaan perpetual melaporkan saldo persediaan sebesar $4.000. Namun, hitungan fisik menunjukkan persediaan 3.800 sebenarnya ada. Nah, entry untuk mencatat pencatatan diperlukan adalah sebagai berikut. Berarti jurnal itu inventory over dan short pada inventory sebesar 200. Di sini ada catatannya, inventory over dan short menyesuaikan harga pokok penjualan dalam praktiknya. Perusahaan terkadang melaporkan inventory over dan short di bagian pendapatan dan beban lain pada laporan laba rugi. Next. Lalu ada kontrol inventaris atau pengendalian persediaan. Semua perusahaan memerlukan verifikasi catatan inventaris secara berkala dengan hitungan berat atau pengukuran sebenarnya dengan jumlah dibandingkan dengan catatan inventaris rinci. Perusahaan harus
melakukan inventarisasi fisik yang mendekati akhir tahun fiskal mereka untuk melaporkan jumlah persediaan dengan benar dalam laporan akuntansi tahunan mereka. Next. Lalu menentukan harga pokok penjualan. Perusahaan harus mengalokasikan harga pokok semua barang yang tersedia untuk dijual atau digunakan antara barang yang dijual atau digunakan dan barang yang masih ada. Di sini begini inventory-nya, Januari 1 sebesar 100.000, ditambah cost of goods acquired or produced during the year 800.000, sehingga didapat total cost of goods available for sale sebesar 900.000, lalu dikurang ending inventory di bulan Desember 31 sebesar 200.000, sehingga didapat cost of goods sold during the year sebesar 700.000. Next. Lalu ada barang dan biaya termasuk persediaan, itu perusahaan mengakui persediaan dan hutang pada saat mengendalikan aset. Bagian dari hak sering digunakan untuk menentukan kontrol karena hak dan kewajiban ditetapkan secara hukum. Next. Nah, slide selanjutnya akan dibahas oleh Wahyu Tri Nurhayati. Di sini ada barang termasuk dalam persediaan. Yang pertama itu ada barang di transit. Contohnya, oleh LG KOR menentukan kepemilikan dengan menerapkan aturan bagian dari hak milik. Jika pemasok mengirimkan barang ke LG FOB titik pengiriman, hak milik diteruskan ke LG saat pemasok mengirimkan barang ke operator umum yang bertindak sebagai agen LG. Jika pemasok mengirimkan barang FOB ke titik tujuan, maka hak milik diteruskan ke LG hanya ketika menerima barang dari pengangkut umum. Titik pengiriman dan tujuan seringkali ditentukan oleh lokasi tertentu, misalnya FOB Seoul. Selanjutnya, barang termasuk dalam persediaan yang kedua ada barang kiriman. Contohnya, Williams Art Gallery, pengirim, mengirimkan berbagai merchandise seni ke Sotheby's Holding USA, si penerima barang yang bertindak sebagai agen Williams dalam menjual barang-barang konsinyasinya. Sotheby's di sini menerima goods without any liability-nya, kecuali exercise due care and reasonable protection from loss or damage until it sells the good a third party. Saat Sotheby's menjual barang, ia mengirimkan pendapatan, dikurangi komisi penjualan dan biaya yang dikeluarkan kepada Williams. Barang yang keluar sebagai konsinyasi tetap milik pengirim atau Williams. Terus ada penjualan dengan perjanjian pembelian kembali. Contohnya di Hills Enterprise mentransfer atau menjual inventaris ke Cash INC dan dengan secara bersamaan setuju untuk membeli kembali barang dagangan ini pada harga tertentu selama periode waktu tertentu. Cash kemudian menggunakan inventaris sebagai jaminan dan meminjamnya untuk itu. Inti dari transaksinya adalah bahwa Hill Enterprise mendanai inventarisnya dan mempertahankan kendali atas inventarisnya, meskipun kepemilikan tersebut dialihkan ke hak legal teknik Cash atas barang dagangan. Seringkali dijelaskan dalam praktik sebagai transaksi parkir. Hill harus melaporkan inventaris dan kewajiban terkait pada pembukuannya. Barang termasuk persediaan selanjutnya ada penjualan dengan hak pengembalian. Contohnya, perusahaan penerbitan berkualitas menjual buku teks ke toko buku kampus dengan perjanjian bahwa kampus dapat mengembalikan dengan kredit penuh buku apapun yang tidak terjual. Penerbitan kualitas harus mengenali yang ada pendapatan dari buku teks yang terjual yang diharapkan tidak akan dikembalikan. B. Kewajiban pengembalian dana untuk perkiraan buku yang akan dikembalikan.
C. Aset untuk pembukuan yang diperkirakan akan dikembalikan yang mengurangi harga pokok penjualan. Dan jika quality publishing tidak dapat memperkirakan tingkat pengembalian, seharusnya tidak melaporkan pendapatan apapun hingga pengembalian menjadi prediktif. Ada biaya produk. Biaya produk adalah biaya yang berhubungan langsung dengan membawa barang ke tempat usaha dan mengubah barang tersebut ke kondisi yang dapat dijual. Biaya pembelian mencakup semua. Yang pertama ada harga beli, kedua biaya masuk dan pajak lainnya, tiga biaya transportasi, keempat penanganan biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan barang. Biaya termasuk dalam persediaan ada biaya periode. Biaya periode adalah biaya yang secara tidak langsung berkaitan dengan perolehan atau produksi barang. Biaya periode itu seperti biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi, tidak termasuk sebagai bagian dari biaya persediaan. Selanjutnya di biaya termasuk dalam persediaan ada perlakuan diskon pembelian. Diskon pembelian atau perdagangan adalah pengurangan harga jual yang diberikan kepada pelanggan. IASB mensyaratkan diskon ini dicatat sebagai pengurangan dari biaya persediaan. Di sini ada ilustrasi tentang perlakuan diskon pembelian. Jadi contohnya ada dua metode untuk pencatatan perlakuan diskon pembelian. Yang pertama ada gross method, yang kedua ada net method. Perbedaannya itu yang pertama di purchase cost. Di sini ditulis purchase cost-nya $10.000 dengan terms 2/10 net 30. Pada gross method itu pencatatannya menjadi purchase pada account payable sebesar 10.000, pada net methodnya purchase pada account payable sebesar 9.800. Terus yang kedua tentang invoice $4.000 are paid within discount period. Di gross method pencatatannya menjadi accounts payable sebesar 4.000, purchase diskonnya 80 dan cash-nya 3.920. Sedangkan di net method langsung ditulis account payable pada cash sebesar 3.920. Yang ketiga, pencatatan tentang invoice of $6.000 are paid after discount period. Pada gross method, pencatatannya account payable terhadap cash sebesar 6.000, pada net method account payable 5.880, pada purchase discount loss 120, pada cash 6.000. Asumsi arus biaya mana yang harus diadopsi? Ada metode arus biaya, identifikasi khusus, atau dua asumsi arus biaya, first in, first out, atau average cost. Metode arus biaya, untuk menggambarkan arus biaya diasumsikan bahwa Kelmart SPA memiliki transaksi berikut di bulan pertama operasinya. Di sini ditanyakan hitung barang yang tersedia untuk dijual. Beginning inventory-nya 2.000 dikali 4 euro menjadi 8.000. Purchase-nya 6.000 dikali 4,40 euro menjadi 26.400. 2.000 dikali 4,75 euro menjadi 9.500. Goods available for sale-nya good available for sale-nya berarti tambah 8.000 ditambah 26.400 ditambah 9.500. Metode arus biaya diidentifikasi khusus itu adalah metode hanya dapat digunakan dalam kasus di mana praktis untuk memisahkan secara fisik berbagai pembelian yang dilakukan. Harga pokok penjualan termasuk biaya barang tertentu dijual. Digunakan saat menangani item yang mahal dan mudah dibedakan dalam jumlah yang relatif kecil. Mencocokkan biaya aktual dengan pendapatan aktual, arus biaya sesuai dengan arus fisik barang, memungkinkan perusahaan untuk memanipulasi laba bersih. Identifikasi khususnya ada ilustrasi persediaan 6.000 unit Kelmart Inch terdiri dari 1.000 unit pembelian 2 Maret, 3.000 dari pembelian 15 Maret, dan 2.000 dari pembelian 30 Maret. Hitung jumlah persediaan akhir dan harga pokok penjualan. Terus di sini ada metode arus biaya dengan biaya rata-rata, yaitu harga item dalam persediaan berdasarkan biaya rata-rata semua barang serupa yang tersedia selama periode tersebut. Tidak tunduk pada manipulasi pendapatan dan mengukur aliran fisik tertentu dari persediaan seringkali tidak mungkin dilakukan. Selanjutnya akan dibahas oleh Syafa Alivia. Di
Di sini ada biaya rata-rata, metode rata-rata tertimbang, date of invoice, Maret 2, nomor unit 2.000, unit cost 4.000 euro, total cost 8.000. Pada Maret 15, nomor unitnya 6.000, unit cost-nya 4.400, total cost-nya 26.400. Maret 30, nomor unitnya 2.000, unit cost-nya 4,75, total cost-nya jadi 9.500. Itu masing-masing dikali dari nomor unit ke unit cost. Jadi total goods available-nya 10.000 pada unit cost dan total cost-nya 43.900. Weighted average cost per unit 43.900 dibagi dengan 10.000. Maksudnya total cost dibagi nomor units sama dengan 4,39 euro. Inventory in units 6.000 units, ending inventory 6.000 kali 4,39 euro sama dengan 26.340 euro. Cost of goods available for sale jadi ya 43.900 euro. Deduk atau mengurangi ending inventory sebanyak 26.340 menjadi cost of goods sold atau harga pokok penjualan 17.560 euro. Next. Biaya rata-rata yang kedua metode rata-rata bergerak. Date Maret 2, purchase 2.000 dikali dengan 4 euro sama dengan 8.000 euro. Balance-nya 2.000 at 4 euro sama dengan 8.000. Maret 15, 6.000 dikali 4,4 euro menjadi 26.400. Jadi balance-nya 8.000 at 4,30 sama dengan 34.400. 8.000 dari mana? 8.000 dari 2.000 ditambah dengan 6.000. Pada Maret 19, sold or issued 4.000 dikali 4,3 euro menjadi 17.200 euro mengurangi. Jadinya 4.000 dikali 4,3 euro sama dengan 17.200. Maret 30, 2.000 dikali 4,75 sama dengan 9.500. Balance-nya 6.000 dikali 4,45 menjadi 26.700. 26.700 didapat dari 34.400 dikurangi 17.200. Next. Metode arus biaya. First in, first out atau FIFO. Diasumsikan barang digunakan sesuai urutan pembeliannya. Yang kedua, mendekati arus fisik barang. Yang ketiga, persediaan akhir mendekati biaya saat ini. Lalu ada gagal mencocokkan biaya saat ini dengan pendapatan saat ini pada laporan laba rugi. Next. First in, first out, FIFO, pertama masuk, pertama keluar. Sistem persediaan berkala. Date Maret 30, nomor unit 2.000, unit cost-nya 4,75 euro, total cost-nya 9.500, didapat dari 2.000 dikali 4,75 euro. Pada Maret 15, nomor unit 4.000, unit cost-nya 4,4 euro, total cost-nya menjadi 17.600 euro. Didapat dari 4.000 dikali 4,4 euro. Menjadi persediaan akhir nomor unit 6.000, total cost-nya 27.100 euro. Harga pokok barang tersedia untuk dijual 43.900 euro, mengurangi atau deduk sebanyak persediaan akhir 27.100 euro, harga pokok penjualan menjadi 16.800. Tentukan biaya persediaan akhir dengan mengambil biaya pembelian terakhir dan bekerja kembali hingga memperhitungkan semua unit dalam persediaan. Next. Tadi sistem persediaan berkala, sekarang sistem persediaan perpetual. Date Maret 2, purchase 2.000 dikali 4 euro menjadi 8.000 euro. Balance-nya 2.000 dikali 4 euro menjadi 8.000. Maret 15, 6.000 dikali 4,4 euro
menjadi 26.400, balance-nya 2.000 dikali 4 euro, menjadi 6.000 dikali 4,4 euro, menjadi 34.400. Di Maret 19 ada sold or issue 2.000 dikali 4 euro, dan 2.000 dikali 4,4 euro. Totalnya menjadi 16.800. 4.000 dikali 4,4. 4.000 didapat dari mana? Didapat dari sold or issue 2.000 ditambah 2.000 menjadi 4.000 dikali 4,4 menjadi 17.600. Di Maret 30, 2.000 dikali 4,79 menjadi 9.500. Di balance-nya 4.000 dikali 4,4 didapat dari akhir Maret 19. Lalu ditambah dengan 2.000 dikali 4,75 menjadi 27.100. Dalam semua kasus di mana FIFO digunakan, persediaan dan harga pokok penjualan akan sama di akhir bulan baik sistem perpetual atau periodik digunakan. Next. Metode penilaian persediaan ringkasan. Perbandingan mengasumsikan prosedur inventaris berkala dan data terpilih berikut ini. Selected data. Saldo kas awal 7.000 euro, awal laba ditahan 10.000 euro, persediaan awal 4.000 unit dikali 3 euro sama dengan 12.000 euro, pembelian 6.000 unit dikali 4 euro sama dengan 24.000 euro, penjualan 5.000 unit dikali 12 euro sama dengan 60.000 euro, biaya operasional 10.000 euro, tarif pajak penghasilan 40%. Next. Lanjutannya ada perbandingan average cost sama FIFO. Penjualan 60.000 euro, FIFO 60.000 euro, harga pokok penjualan 18.000 euro, didapat dari 4.000 dikali 3 euro sama dengan 12.000 euro. Lalu ada FIFO 16.000 euro, laba kotor 42.000 euro, FIFO 44 euro, biaya operasional 10.000 euro, FIFO 10.000 euro, pendapatan sebelum pajak 32.000 euro, FIFO 34.000 euro, pajak penghasilan 40%, 12.800 euro, di FIFO 13.600, laba bersih 19.200 euro, dan FIFO 20.400. Next. Metode penilaian persediaan ringkasan. Ketika harga naik, biaya rata-rata menghasilkan saldo kas yang lebih tinggi di akhir tahun, karena pajak lebih rendah. Average cost dibanding dengan FIFO. Inventory. Average cost 18.000 euro didapat dari 5.000 dikali 3,6 euro. FIFO 20.000 euro didapat dari 5.000 kali 4 euro. Gross profit 42.000 euro. FIFO 44.000 euro. Tax, bagian pajak, average cost-nya 12.800 euro. Di bagian FIFO 13.600, net income average cost 19.200 euro, di FIFO 20.400 euro, di return earnings 29.200, didapat dari 10.000 euro ditambah 19.200, di bagian FIFO ada 30.400, dapat dari 10.000 euro ditambah 20.400, cashnya menjadi 20.200, di bagian average cost dan FIFO 19.400. Next. Efek dari persediaan yang error mengakhiri persediaan yang salah saji. Statement of Financial Position dan Income Statement. Statement of Financial Position atau sering disingkat dengan SOFP. Inventory mengurangkan, return earning mengurangkan, working capital mengurangkan, current ratio mengurangkan. Income statement, cost of goods sold melebihkan, net income mengurangkan. Pengaruh kesalahan pada laba bersih dalam 1 tahun akan diimbangi di tahun berikutnya. Namun laporan laba rugi akan salah saji untuk kedua tahun tersebut. Next. Mengakhiri persediaan yang salah saji. Ilustrasi, Yantian Ltd mengecilkan persediaan akhir sebesar Hong Kong dollar 10.000 pada 2019. Semua item lainnya dinyatakan dengan benar. Jadi revenue di incorrect recording, ada correct recording. Jadi yang sebelah kiri itu salah, yang sebelah kanan itu benar. Revenue di correct recording 2009,
Hong Kong dolar 100.000, di 2020 100.000. Cost of goods sold beginning inventory correct recording 25.000 di 2019 dan 2020 di 30.000. Purchase of or produced 2019 45.000, di 2020 60.000. Goods available for sale 70.000, di 2020 90.000. Less atau mengurangi ending inventory sebanyak 30.000 di 2019 dan 40.000 di 2020. Cost of goods sold di 2019 40.000, 2020 50.000. Gross profit menjadi 60.000 di bagian 2019 dan 50.000 di bagian tahun 2020. Administrative and selling expense correct recording 40.000, 2020 40.000. Net income menjadi Hong Kong dolar di 2019 20.000 dan 2020 Hong Kong dolar sebanyak 10.000. Next. Efek dari persediaan yang error, pembelian dan persediaan salah saja. Bagian kiri ada SOFP dan bagian kanan ada income statement. Inventory mengurangi, return earning tidak ada efek, account payable mengurangi, working capital tidak ada efek karena rasio melebihkan. Income statement, purchase mengurangi, cost of goods sold atau COGS tidak ada efek, net income tidak ada efek, dan inventory di ending mengurangi. Pernyataan yang terlalu rendah tersebut tidak mempengaruhi harga pokok penjualan dan laba bersih karena kesalahan saling mengimbangi. Next. Appendix 8A, asumsi arus biaya LIFO. LIFO itu last in, first out. Tujuan belajar 5A, jelaskan asumsi arus biaya LIFO. Berdasarkan IFRS atau LIFO, last in, first out, tidak diizinkan untuk tujuan pelaporan keuangan. Meskipun demikian, last in, first out diizinkan untuk tujuan pelaporan keuangan di Amerika Serikat. Diizinkan untuk tujuan perpajakan di berbagai negara atau di beberapa negara, dan penggunaannya dapat menghasilkan penghematan pajak yang signifikan. Dalam lampiran ini, kami memberikan pembahasan yang diperluas tentang prosedur inventaris LIFO. Next. LIFO. Ingatlah bahwa Walmart Inc. memiliki transaksi berikut di bulan pertama operasinya. Date Maret 2, purchase 2.000 dikali 4 euro, balance 2.000 units. Maret 15, purchase 6.000 dikali 4,4 euro, balance 8.000 units. Maret 19, sold or issue 4.000 units, balance 4.000 units. Maret 30, purchase 2.000 dikali 4,75 euro, sama dengan balance 6.000 units. Next. Sistem persediaan periodik. Date of invoice. No units, unit cost, total cost. Maret 2, nomor unitsnya 2.000, unit costnya 4 euro, total costnya 8.000 euro. Dapat dari 2.000 nomor units dan 4 euro unit cost. Maret 15, nomor unitnya ada 4.000, unit costnya 4,4 euro, total costnya 17.600, didapat dari 4.000 dikali 4,4 euro. Ending inventory nomor units jadi 6.000, total cost menjadi 25.600 euro. Goods available for sale 43.900 euro, deduk atau mengurangi ending inventory 25.600 euro. COGS sama dengan 18.300 euro didapat dari 43.900 dikurangi dengan 25.600. Biaya jumlah total yang terjual atau dikeluarkan selama bulan tersebut berasal dari pembelian terbaru. Next. Last in, first out. LIFO, sistem persediaan perpetual. Date Maret 2, purchase 2.000 dikali 4 euro, 8.000 euro, balance 2.000 dikali 4 euro sama dengan 8.000 euro. Maret 15, 6.000 dikali 4,4, 26.400, balance-nya 2.000 dikali 4 ditambah dengan 6.000 dikali 4,4 menjadi 34.400. Maret 19, 4.000 dikali 4,4 euro, jadi 17.600. Lalu di balance-nya ada 2.000 dikali 4 euro, ditambah dengan 2.000 dikali 4,4 euro, jadi 16.800. Maret 30, 2.000 dikali 4,75
euro menjadi 9.500 euro. Di balance-nya 2.000 dikali 4 euro ditambah dengan 2.000 dikali 4,4 euro ditambah dengan 2.000 dikali 4,75 euro jadi 26.300. Hasil LIFO dalam persediaan akhir dan jumlah harga pokok penjualan yang berbeda dari jumlah yang dihitungkan dengan metode periodik. Next. Metode penilaian persediaan ringkasan. Perbandingan mengasumsikan prosedur inventaris berkala dan data terpilih berikut ini. Selected data. Beginning cash balance 7.000 euro. Beginning return earnings 10.000 euro. Beginning inventory 4.000 units dikali 3 euro sama dengan 12.000 euro. Purchase 6.000 units dikali dengan 4 euro menjadi 24.000 euro. Sales 5.000 units dikali dengan 12 euro menjadi 60.000 euro. Operating expense 10.000 euro. Income tax rate 40%. Next. Metode penilaian persediaan ringkasan. Average cost, FIFO, dan LIFO. Sales, average cost 60.000 euro, FIFO 60.000 euro, LIFO 60.000 euro. Cost of goods sold 18.000 euro, FIFO 16.000 euro, LIFO 20.000 euro. Gross profit menjadi 42.000 euro. Hasil pengurangan dari sales, cost of goods sold dikurangi di FIFO 44.000, LIFO 40.000, operating expense 10.000, LIFO 10.000, FIFO 10.000, LIFO 10.000, income before tax 32.000 didapat dari gross profit dikurangi operating expense, FIFO 34.000, LIFO 30.000, income tax 40%, average cost sale 12.800, FIFO 13.600, LIFO 12.000. Net income menjadi average cost 19.200 euro, FIFO 20.400 euro, LIFO 18.000. Perhatikan bahwa laba kotor dan laba bersih terendah di bawah LIFO, tertinggi di bawah FIFO, dan di tengah di bawah biaya rata-rata. Next. Metode penilaian persediaan ringkasan. Average cost, FIFO, LIFO. Inventory, average cost 18.000 euro dapat dari 5.000 dikali 3,6 euro. FIFO 20.000 euro didapat dari 5.000 dikali 4 euro. LIFO 16.000 didapat dari 4.000 dikali 3 euro dan 1.000 dikali 4 euro. Gross profit, average cost 42.000 euro. FIFO 44.000 euro dan LIFO 40.000 euro. Tax average cost 12.800 euro, FIFO 13.600 euro, LIFO 12.000 euro. Net income 19.200 euro, FIFO 20.400, LIFO 18.000. Return earnings 29.200 didapat dari 10.000 ditambah 19.200, FIFO 3400 didapat dari 10.000 dan ditambah 2.400, LIFO 28.000, 10.000 ditambah 18.000. Cash ya menjadi average cost 20.200, FIFO 19.400, LIFO dari 21.000 euro. Cash itu didapat dari beginning balance ditambah sales, dikurangi purchase, dikurangi operating expense, dikurangi tax. LIFO menghasilkan saldo kas tertinggi di akhir tahun karena pajak lebih rendah. Contoh ini mengasumsikan bahwa harga sedang naik. Hasil sebaliknya terjadi jika harga sedang menurun. Next. Soal E77, recording bad expense. Dunkan SR reports the following financial information before adjustment. Account receivable, di bagian debitnya 100.000 euro, allowance for the full account, di bagian kreditnya 2.000 euro, sales revenue all on credit, di bagian kredit 900.000 euro, sales return and allowance, di bagian debit 50.000 euro. Instruction-nya, prepare the regional entry to record bad debt expense, assuming Dunkan estimates bad debts at 5% of account receivable and 5% of account receivable, but allowance for the full account atau AFDA had a 1.500 euro debit balance. Next. Yang A itu bad debt expense pada allowance the
full account atau AFDA 3.000. Yang B, bad debt expense pada allowance for the full account 6.500 didapat dari 100.000 dikali 5%, ditambah 1.500 sama dengan 6.500. Step pertamanya itu 0,05 atau 5% dikali 100.000 euro sama dengan 5.000 euro. Desired credit balance in allowance account. Step 2-nya 5.000 euro dikurangi 2.000 euro sama dengan 3.000 euro. Required credit entry to bring allowance account to 3.000 euro credit balance. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azhar Safa Putri Nabila. Untuk exercise 7.15, assigning accounts receivable on April 1, 2019, Prince Company assigns $500.000 of its account receivable to the Hibernia Bank as collateral for a $300.000 loan due Juli 1, 2019. The assignment agreement calls for Prince Company to continue to collect the receivables. Hibernia Bank assess a finance charge of 2% of the account receivable and interest on the loan is 4%, a realistic rate of interest for a note of this type. Instruction-nya itu untuk yang A, prepare the April 1, 2019 journal entry for Prince Company. Yang B, prepare the journal entry for Prince collection of $350.000 of the account receivable during the period from April 1, 2019 through Juni 30, 2019. Yang C, on July 1, 2019, Prince paid Hibernia all debt was due from the loan it secured on April 1, 2019. Prepare the journal entry to record this payment. Next. Jawabannya untuk yang A, cash sebesar 290.000 di debit, lalu finance charge sebesar 10.000 di debit. 10.000 itu didapat dari 2% dikali $500.000. Lalu notes payable sebesar 300.000 di kredit. Yang B, cash pada account receivable sebesar 350.000. Yang C, notes payable sebesar 300.000 di debit, interest expense sebesar 7.500 di debit. 7.500 itu didapat dari 10% dikali $300.000 dikali 3/12. Lalu cash sebesar 307.500 di kredit. Next. Untuk exercise 7.18, transfer of receivables without guarantee. Bohanon SA factors 250.000 euro of account receivable with Winkler financing on a without guarantee, no recourse basis. Winkler financing will collect the receivables. The receivables records are transferred to Winkler financing on August 15, 2019. Winkler financing assess a finance charge of 2% of the amount of account receivable and also reserve an amount equal to 4% of account receivable to cover probable adjustment. Lalu instruction-nya itu yang A, what conditions must be made for a transfer of receivable with guarantee to be accounted for as a sale. Lalu yang B, assume the conditions from part A are met. Lalu prepare the journal entry on August 15, 2019 for Bohanon to record the sale of receivable. Next. Jawaban yang A, menurut IASB, penentuan piutang yang dihalikan dapat dicatat sebagai penjualan didasarkan pada evaluasi apakah penjual telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan piutang. Jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan piutang dialihkan, maka piutang tersebut dihentikan pengakuannya atau dicatat sebagai penjualan. Ini mungkin terjadi di sini karena tidak ada jaminan. Lalu jawaban yang B, the following journal entry will be made. Cash sebesar 235.000 euro due from factor sebesar 10.000 didapat dari 250.000 dikali 4%. Lalu loss on sale sebesar 5.000 didapat dari 250.000 dikali 2%. Lalu account receivable sebesar 250.000 di kredit. Next.
Soal selanjutnya akan dibahas oleh Wahyu Trinur Hayati. Soal selanjutnya ada problem 7.7 tentang notes receivable with realistic interest rate. On Oktober 1, 2019, Ardent Farm Equipment Company sold a pigeon harvesting machine to Falco Brothers Farms. In lieu of a cash payment, Falco Brothers Farm gave Ardent a 2 years, $120, 8% note, a realistic rate of interest for a note of this type. The note required interest to be paid annually on October 1. Ardent's financial statements are prepared on a calendar year basis. Instructionnya, assuming Falco Brothers Farms fulfills all the terms of the note, prepare the necessary journal entries from Ardent Farms Equipment Company for the entire term of the note. Answer-nya itu pada tanggal 1 Oktober 2019 dicatat notes receivable terhadap sales sebesar 120.000. Selanjutnya pada 31 Desember 2019, interest receivable pada interest revenue sebesar 2.400. 2.400 didapat dari $120.000 dikali 0,08 dikali 3/12 menjadi 2.400. Selanjutnya di 1 Oktober 2020 dicatat cash sebesar 9.600 didapat dari 120.000 dikali 0,8, interest receivable 2.400 dan interest revenue-nya 7.200 didapat dari $120.000 dikali 0,08 dikali 9/12. Pencatatan selanjutnya ada di 31 Desember 2020, itu interest receivable terhadap interest revenue sebesar 2.400, dan di 1 Oktober 2021, cash-nya 9.600, interest receivable-nya 2.400, interest revenue-nya 7.200, cash-nya 120.000, dan notes receivable-nya 120.000. Catatannya, entry pada 1 Oktober 2020 dan entry pada 1 Oktober 2021 mengasumsikan entry pembalik bukan dibuat pada tanggal 1 Januari 2020 dan 1 Januari 2020. Thank you. This is the end of presentation. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.